Selamat datang di channel Lingkup Cerita. Semoga bisa menemani waktu luang di sela aktivitas Anda. Selamat menyaksikan. Uni Soviet salah satu negara adidaya yang pernah menjadi negara yang cukup andil dalam perkembangan politik global. Berbagai peristiwa penting dunia dari revolusi Bolshevik Perang Dunia I, sampai rival abadi dengan AS yang kelak diberi nama Perang Dingin, di mana sering melibatkan Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kekuatan Uni Soviet tidak bertahan lama. Pada 1991 Uni Soviet bubar. Kemudian pecah ke dalam banyak negara termasuk Rusia dan negara pecahan Soviet lainnya. Saat jadi negara sendiri, Rusia pertama dipimpin oleh tokoh partai komunis bernama Boris Yeltsin yang berkuasa 8 tahun. Kemudian digantikan sosok yang belum dikenal banyak, tapi sosok kurang dikenal itu perlahan membangun kekuatan serta pengaruhnya. Seorang tokoh tersebut bernama Vladimir Putin. Awal karir Putin sebagai agen rahasia. Putin mengawali karir di KGB, salah satu badan intelijen, setelah lulus dari Leningrad State University. Ia diterima KGB pada tahun 1975. Karirnya sebagai agen intelijen KGB kemudian berlanjut selama 16 tahun. Ia berada di bawah divisi luar negeri dan ditugaskan jadi agen di Jerman Timur ketika Uni Soviet runtuh. Putin kembali ke Rusia, dan awal mula ia aktif berpolitik. Perjalanannya dimulai saat bekerja dengan wali kota Saint Petersburg Anatoly Sobchak. Dari Saint Petersburg Putin pindah ke Moskow dan bekerja di kantor kepresidenan di bawah komando Boris Yeltsin. Pada Perang Chechnya, Putin jadi sosok yang cukup vokal dalam melawan kelompok Chechnya atas pengeboman gedung-gedung milik Rusia. Saat itu ia tampil dalam beberapa stasiun TV menunjukkan sikap patriotik bahwa kepentingan negara Rusia di atas segalanya. Kemunculan Putin di publik menyampaikan tentang hal pemberontakan Chechnya membuatnya dinilai heroik dan popularitasnya saat itu mulai meroket. Perang Chechnya dimulai sejak tahun 1994 dan berlangsung dalam 2 kali. Chechnya ingin memerdekakan diri, tapi Rusia tidak menginginkan kemerdekaan tersebut. Dan Rusia menganggap remeh kekuatan kelompok Chechnya. Selanjutnya ketika Boris Yeltsin mengundurkan diri pada akhir 1999, Vladimir Putin naik tahta beberapa bulan setelah itu. Dengan ini Putin terpilih sebagai presiden dan ia mengumpulkan perolehan suara hampir 45%. Setelah terpilih jadi pemimpin, Putin sadar jika kekuatan politik perlu dibangun dengan sumber daya dari berbagai sektor. Di Rusia kelompok yang punya pengaruh cukup kuat ialah pengusaha, yang dikenal sebagai oligarki. Kemunculan oligarki di Rusia mulai muncul awal tahun 1990-an, yang belum lama setelah runtuhnya Uni Soviet. Rezim Yeltsin mengeluarkan kebijakan privatisasi di sejumlah industri dari energi hingga cadangan mineral melimpah. Privatisasi itulah sehingga para pengusaha dapat keuntungan besar sampai bisa menyetir kebijakan pemerintah pada era Yeltsin. Kebijakan mulai perlahan berubah di saat Putin berkuasa. Putin disebut menjalin relasi dengan para oligarki jauh sebelum jadi pemimpin, dan dalam masa pemerintahannya, Putin menegaskan beberapa hal kepada para oligarki. Yang intinya jangan masuk ke politik dalam hal mengurusi kekuasaannya. Dengan begitu pemerintah akan membiarkan mereka mengurus bisnisnya. Namun demikian persoalan ini tidak mudah direalisasikan. Semakin kaya para oligarki akan semakin sulit menjauhkannya dari politik. Dan ini membuat Putin tidak suka. Salah satu persoalan muncul ketika Boris Berezovsky dan Vladimir Gusinsky mengkritik tentang kebijakan agresif Putin di Chechnya. Kedua tokoh ini mengkritik Putin, sehingga para pejabat lainnya pun menggunakan media yang mereka buat, dan selain mereka ada juga Mikhail Khodorkovsky.
yang merupakan salah satu konglomerat di Rusia yang pernah memiliki andil 78% saham di perusahaan minyak Yukos. Ketika Khodorkovsky mulai menyebut rezim Putin korup, pergeraknya dibatasi pemerintahan Putin, yang kemudian menangkapnya dan memvonisnya hukuman 10 tahun kurungan penjara. Tentang dugaan penipuan juga penghindaran pajak, hal serupa ini juga dialami Gusinsky dengan ditandai pemerintahan Putin sudah melakukan penipuan. Kedua orang ini, Khodorkovsky maupun Gusinsky, merupakan para oligarki yang kuat menentang. Dan oligarki lainnya pun tak luput sehingga memutuskan untuk pindah dari Rusia demi faktor keamanan di periode kepemimpinan Putin. Saat ini Putin masih membangun kontrol relasi dengan oligarki. Kemudian diketahui setidaknya ada 3 golongan oligarki yang dekat dengan Putin. Kelompok pertama ialah orang-orang sirkel utama Putin. Mereka mayoritas berasal dari Saint Petersburg. Wilayah pertama Putin menapaki jalan politiknya, diantaranya Gennady Timochenko yang menguasai firma perdagangan energi Gunvor, kemudian Rotenberg bersaudara Arkady dan Boris yang diberi keleluasaan mengurus proyek infrastruktur kelistrikan hingga jaringan pipa. Dan tokoh populer tentu saja Yuri Kovalchuk yang sangat dekat dengan Putin juga disebut jadi bankir pribadinya. Selanjutnya kelompok kedua terdiri atas para elit intelijen, polisi serta militer, mereka dikenal dengan sebutan Siloviki. Kedekatan dengan Putin dimaksudkan agar bisa menimbun aset serta kekayaan pribadi dalam jumlah besar. Di mana ketika Yeltsin berkuasa mereka tidak dapat momentum untuk mengambil keistimewaan ini. Dan di tangan Putin oligarki ini dapat bersinar. Sosok yang populer memimpin kelompok ini adalah Igor Sesin, seorang CEO raksasa minyak Rusia di Rosneft. Dan kelompok ketiga ialah mereka yang tidak memiliki relasi pribadi dengan Putin. KGB atau militer, banyak dari mereka tumbuh dan mengeruk keuntungan pada 1990-an. Putin sendiri tidak secara tegas menghapus kelompok ini dari daftar koneksinya. Dalam beberapa hal para oligarki ini bisa bertahan tanpa ancaman dari Putin seperti yang terjadi pada Vladimir Potanin dan Oleg Deripaska. Selain oligarki, Putin diduga merawat hubungan dekat dengan kelompok mafia di Rusia. Putin dapat mengendalikan kelompok mafia dengan pola timbal balik. Dalam hal ini mereka dibiarkan untuk berbisnis gelap seperti perjudian dan pencucian uang, dan sebagai timbal baliknya Putin akan memberikan mereka pekerjaan utama sebagai mafia. Pada Februari tahun 2018 sedikitnya ada 18 warga Rusia diduga mencuci uang sebesar 50 juta euro. Via real estate di Spanyol, salah satu dari belasan nama yang masuk catatan hitam itu ialah Vladislav Reznik, loyalis sejati Putin. Reznik sendiri disebut punya hubungan istimewa dengan kelompok mafia. Untuk itu, demi menjaga kekuasaannya tetap utuh, Putin mengambil bermacam cara agar suara-suara kritis dapat dibungkam. Kemudian ia membuat undang-undang yang dapat memenjarakan warga dengan dalih berperilaku anarkis. Ia dapat mengontrol apapun yang ada di dunia siber maupun media massa. Putin pun merekayasa pengadilan guna menurunkan pengaruh lawan politiknya, seperti digiring melakukan penggelapan anggaran, penipuan pajak hingga intimidasi ke aparat. Namun hal sering dilakukan adalah mengubah citra oposisi sebagai kelompok kurang kooperatif. Taktik ini disebut efektif dalam melemahkan kekuatan oposisi. Seperti beberapa propaganda yang dipakai Putin antara lain menyebut oposisi sebagai pengkhianat negara, yang hasilnya asumsi publik terhadap gerakan oposisi mampu dikendalikan ke arah yang anti-Putin. Saat awal Putin terpilih sebagai pemimpin, kondisi Rusia saat itu tidak dalam keadaan baik. Ekonomi negara berantakan akibat perang. Konflik Chechnya meletus tidak lama setelah dilantik. Namun Putin segera membereskan masalah yang ada. Ekonomi pun perlahan diperbaiki sehingga pertumbuhan
GDP Rusia berhasil lepas dari angka minus di 1998, bahkan tembus 10% pada tahun 2000. Dalam satu dekade berkuasa, angka pertumbuhannya bisa konsisten di kisaran 4-8%. Perbaikan ekonomi, serta ditambah keberhasilan membuat situasi dalam negeri bisa stabil membuat popularitas Putin naik. Selama Putin berkuasa, salah satu riset menyatakan bahwa ia merupakan representasi dari seorang pemimpin tangguh, yang mudah berkompromi jika menyangkut urusan negara, serta berani melawan hegemoni Amerika Serikat di panggung dunia. Pada tahun 2008, setelah menjabat 2 periode, Putin turun jadi Perdana Menteri dan berada di bawah Dmitry Medvedev yang terpilih sebagai presiden. Dmitry kemudian mengubah konstitusi Rusia, agar presiden tak lagi menjabat 4 tahun dalam satu periode, melainkan 6 tahun. Di waktu bersamaan, Putin juga diperbolehkan maju kembali dan akhirnya memenangkan pemilihan presiden tahun 2012. Dan tentunya Putin tidak luput dari tudingan kecurangan. Selanjutnya pada tahun 2018 ia kembali terpilih untuk periode kedua, meski begitu perbedaannya cukup jauh jika dibandingkan periode kekuasaan Putin pasca runtuhnya Uni Soviet. Pertumbuhan ekonomi pada periode ini tidak terlalu signifikan. Selain itu, tekanan dari kelompok sipil semakin kencang terkait korupsi, pelanggaran HAM, hingga jurang kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Kekuasaan Putin sempat goyah ketika ribuan massa turun ke jalan menentang kebijakan invasi ke Ukraina. Kemudian ditandai penangkapan besar-besaran oleh aparat polisi. Kebijakan invasi mulanya disupport oleh mayoritas masyarakat. Akan tetapi durasi perang yang lama sehingga hal itu berdampak pada ketersediaan anggaran negara. Pada 2020 yang lalu, konstitusi Rusia mengenai jabatan presiden kembali berubah. Masa jabatan presiden diubah lagi ke titik nol. Dengan begitu Putin bisa maju ke Pilpres Rusia dan kekuasaannya diperkirakan akan tetap bertahan. Namun beberapa waktu terakhir beredar kabar bahwa Putin akan maju dalam pemilihan presiden 2024. Hal ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh Putin. Namun kelak ketika berita ini benar, akan semakin yakin bahwa Vladimir Putin merupakan mantan agen rahasia dan sosok pemimpin dunia yang akan tetap mempertahankan kekuasaannya.